Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Wajatul Mulki dengan NIM 23040100118 dari kelas Farmasi A. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah mikrobiologi dengan dosen pengampun Bu Susanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Chemical Components of Essential Oil from Woods of Cinnamomum burmani and Cryptocarya mesoia Costrum and their applications as antibacterial additives in transparent herbal soaps. Selanjutnya, untuk jurnalnya, jurnal ini telah terakreditasi Sintas 1, di mana si jurnal ini ditulis oleh penulis yang bernama Sri Retno Dwi Aryani dan timnya dari Chemistry Education Study Program Faculty of Teacher Training and Education dari Universitas 11 Maret. Jurnal ini dinamakan Hayati Journal of Bioscience. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisolasi dan mengidentifikasi komponen kimia minyak atsiri dari kayu manis, kayu cendana, dan mesoyi, dan untuk mengetahui pengaruhnya sebagai bahan tambahan sabun herbal transparan ditinjau dari aktivitas antibakterinya terhadap Staphylococcus aureus attitisi 25923 dan kualitas sabun. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini sangat kaya akan floranya. Maka dari itu, pemanfaatannya harus dimaksimalkan. Nah, untuk kayu manis, kayu cendana, dan mesoyi ini memang sudah sering digunakan oleh masyarakat sekitar, tetapi pemanfaatannya masih terbatas hanya kepada seperti dijadikan obat tradisional atau sebagai bahan bumbu dapur masakan dan sebagai alat adat tradisional. Nah, seperti contohnya di Papua yang menjadikan si kayu manis ini sebagai alat adat tradisional. Tentunya pemanfaatannya maksimal adalah ketika si tanaman tersebut bisa memiliki pemasukan untuk masyarakat di sekitarnya. Maka dari itu, urgensi dari penelitian ini adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan dari si kayu manis, kayu cendana, dan kayu mesoyi ini dengan cara mengisolasi minyak atsirinya dan dijadikan sebagai bahan tambahan untuk sabun transparan herbal. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali sabun dari bahan kimia yang tentunya dapat memiliki efek samping yang banyak, tetapi kalau misalkan herbal ini minim efek samping dan mempunyai beberapa keunggulan. Contohnya, keunggulannya lebih elastis, lalu busa yang dihasilkan juga lebih halus. Nah, untuk sabun ini kan identik dengan kulit ya, dengan kebersihan. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau misalkan di kulit kita ini terdapat bakteri yang dinamakan Staphylococcus aureus, maka dari itu untuk penelitian ini dilihat bahwa bagaimana aktivitas dari si minyak atsiri ini sebagai bahan tambahan ke sabun transparan ini ke bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya ada tentang sampel. Yang pertama ada sampel dan analit. Tentunya sampel yang digunakan adalah kayu manis, cendana, dan mesoyi yang dijadikan sampel penelitian yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama ada kayu manis yang berasal dari Kupang, kedua ada cendana yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, lalu ada mesoyi yang berasal dari Papua. Kedua, ada bahan untuk penelitian ini meliputi sampel kayu manis, cendana, mesoyi, anhidrat, minyak zaitun, minyak kelapa, minyak sawit, NaOH, air suling, gliserin, sukrosa, alkohol 96%, KOH, media agar, MHA, bakteri Staphylococcus aureus attitisi 25923, dan vancomycin. Lalu untuk persiapan sampelnya, yang pertama ada sampel tersebut secara terpisah disortir, dicuci, dan dicacah, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari langsung. Lalu sampel kering disimpan dalam wadah tertutup dan siap diisolasi minyak atsirinya. Nah, selanjutnya sesudah itu si sampel tersebut diekstraksi minyak atsirinya dengan metode destilasi uap. Si kulit kayu manis, cendana, dan mesoyi diisolasi untuk mengekstrak minyak atsirinya dengan menggunakan metode penyulingan air uap. Untuk selanjutnya adalah identifikasi dari komponen minyak atsiri dengan instrumen GCMS. Nah, seperti yang diketahui kalau misalkan prinsip kerja dari GCMS itu sendiri adalah dengan menggabungkan dua teknik analisis, yaitu kromatografi keras dan spektrofotometri massa untuk memisahkan, mendeteksi, dan mengidentifikasi senyawa dalam suatu campuran. Nah, untuk
instrumen gizi ini tentunya untuk identifikasinya itu lebih spesifik ya, lebih cepat juga. Maka dari itu kekurangannya adalah instrumen gizi ini lebih mahal daripada instrumen yang lain. Nah, sesudah itu kita bisa lihat dari tabel yang pertama. Dari tabel pertama bisa dilihat bahwa minyak atsiri kayu manis mempunyai 14 senyawa. Komponen kimia yang teridentifikasi adalah sinamaldehid yang merupakan komponen utama dari minyak atsiri kayu manis dengan persentase sebesar 91,71%. Dan yang kedua, yang tabel kedua adalah komponen terbesar dari minyak atsiri kayu cendana adalah bisabalon dengan persentase sebesar 37,79% dan termasuk dalam kelompok sesquiterpen. Lalu untuk tabel selanjutnya adalah komponen minyak atsiri dari mesoi yang teridentifikasi adalah lakton yang merupakan komponen utama minyak atsiri mesoi dengan persentase 77,56% dan termasuk dalam kelompok keton. Selanjutnya adalah dengan pembuatan formulasi sabun herbal transparan. Nah, pembuatan ini diawali dengan memanaskan campuran minyak kelapa, minyak sawit, dan minyak zaitun dalam gelas kimia di atas kompor listrik dengan suhu sekitar 700 derajat Celcius dan menambahkan asam stearat dan asam miristat hingga homogen. Nah, kemudian menambahkan NaOH 30%, setelah itu mengental, ditambahkan larutan sukrosa, NaCl, dan laksin. Lalu yang terakhir adalah setelah suhunya diturunkan hingga 400 derajat Celcius, ditambahkanlah minyak atsiri sehingga formulasinya adalah seperti yang di tabel berikut. Nah, bisa dilihat bahwa formulasi ini dibuat dengan 8 formulasi di mana ditambahkan pada minyak atsiri yang berbeda-beda dengan konsentrasi yang berbeda-beda pula. Nah, pada formulasi 2 ini ada minyak atsiri dari minyak kayu manis sebesar 1,0%. Lalu pada formulasi 3 minyak atsiri kayu manis 3,0%, dan pada formulasi 4 minyak atsiri kayu cendana adalah 1,0%, dan pada formulasi 5 kayu cendananya 3,0%, pada formulasi 6 minyak atsiri dari mesoi adalah 1,0%, lalu pada formulasi 7 minyak dari mesoi maksud saya adalah 3,0%. Kemudian untuk selanjutnya adalah uji aktivitas antibakteri minyak atsiri dan sabun herbal transparan, di mana uji ini dilakukan ke seluruh minyak atsiri dari kayu manis, kayu cendana, dan kayu mesoi. Lalu seluruh formulasi dari sabun herbal transparan, di mana pengujian ini dengan menggunakan metode paper distribution. Apa sih paper distribution ini? Paper distribution adalah metode yang sering dilakukan di dalam mikrobiologi dengan menggunakan sensitivitas terhadap si bakteri tersebut. Nah, prinsip dari metode paper distribution sendiri adalah ketika kertas cakram steril yang mengandung antibiotik diletakkan di atas permukaan media, contohnya adalah media agar yang telah diinokulasi dengan bakteri uji. Nah, si antibiotik yang berdisfusi dari cakram ke dalam agar, jika bakteri sensitif terhadap si antibiotik tersebut akan membentuk zona hambat, zona jernih tanpa pertumbuhan bakteri di sekitar cakram. Lalu si zona itu akan diukur menggunakan milimeter. Lalu yang kedua, inokulasi suspensi secara merata ke permukaan agar dan tempelkan cakram ke permukaan agar, lalu inkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius untuk bakteri, lalu ukurlah diameter zona hambat dengan pegaris atau jangka sorong. Di dalam pengujian ini, vancomycin dan air suling masing-masing digunakan sebagai kontrol positif dan negatif, di mana diameter zona hambat diukur menggunakan jangka sorong di sekeliling cakram kosong dan dinyatakan dalam milimeter. Apa sih vancomycin itu? Nah, vancomycin adalah golongan antibiotik glikopeptida yang mekanisme kerjanya adalah menghambat sintesis dinding sel bakteri, dan spektrumnya adalah ke Staphylococcus aureus, Streptococcus spp, dan Enterococcus spp, dan efektif ke gram positif, tidak efektif ke gram negatif. Lalu selanjutnya bisa dilihat hasilnya pada tabel 6. Berdasarkan ketiga sampel dari minyak atsiri, semuanya mempunyai kemampuan aktivitas antibakteri yang baik terhadap Staphylococcus aureus bakteri
ATCC 25923. Nah, minyak atsiri kayu manis mempunyai kemampuan antibakteri tertinggi dan termasuk dalam kategori sangat kuat. Tabel 6, di mana minyak atsiri dari kayu manis 46,28 atau 0,03 mm yang mempunyai aktivitas antibakteri yang paling kuat terhadap Staphylococcus aureus ATCC 25923 yang termasuk dalam kategori sangat kuat. Sedangkan untuk minyak atsiri kayu cendana hanya sebesar 17,22 0,02 mm dan minyak atsiri dari mesoi hanya sebesar 18,45 0,03 mm yang termasuk dalam kategori sangat kuat. Nah, perbedaan diameter zona hambat ini dapat disebabkan oleh perbedaan sensitivitas masing-masing bakteri terhadap zat antibakteri atau antimikroba karena struktur dan komponen selnya berbeda berbeda serta komponen kimia yang terkandung dalam masing-masing minyak atsiri itu berbeda. Penelitian sebelumnya juga yang dilakukan oleh Hakim dan kawan-kawan yang menunjukkan bahwa konsentrasi minyak atsiri 2%, 4%, dan 8% dari kayu manis dari Sulawesi menunjukkan adanya zona hambat pada Staphylococcus aureus. Tabel yang di bawahnya, yaitu tabel 7, ini merupakan hasil uji aktivitas antibakteri terhadap formula sabun herbal transparan secara keseluruhan, di mana aktivitas antibakteri formulasi sabun mandi pada transparan tertinggi dapat dilihat berdasarkan diameter zona hambat terbesar sabun herbal transparan dengan penambahan minyak atsiri kayu mesoi 3% pada formulasi 7 dengan rata-rata diameter zona hambat adalah 16,47 mm dan kategorinya kuat. Hasil uji aktivitas antibakteri sabun herbal transparan terhadap Staphylococcus aureus ATCC 259233 berdasarkan zona hambat ini dapat dilihat pada tabel ke-7. Nah, sedangkan secara keseluruhan adalah dalam pengukuran diameter zona hambat pada uji antibakteri terhadap S. aureus ini, sabun yang mempunyai diameter zona hambat melebihi dari kontrol positif adalah sabun yang mengandung 3% minyak atsiri mesoi atau formulasi 7, 1% kayu manis atau formulasi 2, dan 3% kayu manis atau formulasi 3. Nah, apa sih makna dari zona hambat yang melebihi dari kontrol positif ini? Artinya efektivitasnya adalah lebih tinggi dari si vancomycin antibiotik yang ditambahkan pada media tersebut. Nah, potensi dari si minyak atsiri ini sangat besar sehingga kemungkinan adanya senyawa aktif dan mekanisme kerja yang lebih efektif. Selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan contoh dari metode paper disk. Sebenarnya ini bukan dari penelitian ini, tetapi sebagai gambaran saja bahwa metode paper disk ini contohnya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya adalah evaluasi kualitas sabun herbal transparan yang digunakan. Yang pertama adalah uji stabilitas. Nah, hasil dari uji transparansi sabun herbal transparan ini menunjukkan bahwa seluruh formulasi sabun dapat dikatakan transparan karena font 14 titik dapat terbaca pada setiap sabun dengan ketebalan 0,25 inci. Selanjutnya adalah tes pH yang berdasarkan standar nasional Indonesia, sabun sebaiknya memiliki pH 9 sampai 11, artinya adalah basa. Nah, berdasarkan uji pH sabun herbal transparan ini, seluruh formulasi ini memenuhi baku mutu yang ditetapkan, yaitu setiap sabunnya memiliki pH 9 yang berada pada kisaran 9 sampai 11. Lalu selanjutnya ada uji stabilitas, di mana dari segi kestabilan busa formulasinya bervariasi dan tidak jauh berbeda satu sama lain. Namun sudah baik, yaitu pada kisaran 60 sampai 70%. Lalu tingginya kestabilan busa sabun ditentukan oleh rendahnya jumlah busa yang hilang. Dengan adanya penambahan minyak atsiri dan peningkatan konsentrasi minyak atsiri, maka nilai stabilitas busa mengalami penurunan, seperti pada tabel 9 ini. Nah, suatu sabun dikatakan mempunyai kestabilan busa yang baik apabila mempunyai rentan nilai kestabilan busa 60-70% setelah didiamkan selama 5 menit menurut Deragon dan kawan-kawan pada tahun 1986. Lalu selanjutnya masih dari evaluasi kualitas sabun herbal transparan, selanjutnya ada uji kadar air. Nah, pada tabel 10 bisa dilihat bahwa kadar air sabun herbal transparan dihasilkan pada penelitian ini berkisar antara 13,02% sampai 13,22%. Hal ini tentunya sesuai dengan standar nasional Indonesia yang menyebutkan bahwa kadar air di dalam sabun ini tidak boleh lebih dari 15%. Karena hal ini disimpulkan bahwa semakin banyak penambahan minyak atsiri, maka semakin sedikit juga kadar air di dalam sabun tersebut, karena minyak atsiri memiliki sifat sebagai hidrofobik. Lalu selanjutnya ada bilangan saponifikasi. Nah, angka penyabunan sabun herbal ini
berkisar antara 197,44 hingga 0,4,31 mg per gram, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa angka penyabunan yang baik berkisar antara 196 hingga 2,206 mili per gram menurut Irmayanti pada tahun 2014. Nah, semakin banyak minyak yang terkandung dalam sabun, maka semakin banyak basa yang dibutuhkan untuk penyabunan minyak tersebut, sehingga bilangan penyabunannya juga semakin tinggi. Selanjutnya, kita masuk ke hasil dan kesimpulan dari penelitian ini. Nah, dari seluruh formulasi sabun herbal transparan, yang terbaik adalah sabun herbal transparan dengan penambahan 3% minyak atsiri dari kayu mesoyi, yaitu yang berada di formulasi 7, karena memiliki aktivitas antibakteri paling tinggi dengan rata-rata diameter zona hambat sebesar 16,47 mm dan termasuk dalam kategori kuat. Nah, senyawa yang berperan sebagai antibakteri dan mempunyai kadar tertinggi pada minyak atsiri mesoyi adalah senyawa mesoyilekton. Penambahan minyak atsiri mesoyi 3% mempunyai daya hambat tertinggi, disusul minyak atsiri kayu cendana, kayu manis dengan masing-masing 15,37 mm dan 12,19 mm. Yang keduanya adalah tergolong kuat. Nah, hasil uji mutu meliputi transparansi, pH, kestabilan busa, kadar air, dan bilangan penyabunan yang menunjukkan bahwa formulasi tersebut adalah sangat baik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Di sini saya akan menunjukkan bahwa mesoyi dan kayu manis serta kayu cendana ini contohnya adalah seperti ini. Nah, mesoyi ini biasanya berada di Papua, sedangkan cendana dan kayu manis ini ada di daerah Nusa Tenggara dan Kupang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.